Halo teman-teman, terima kasih yang kemarin sudah ikut webinar membuat Spark AR Basic bersama Histeria. Dan kali ini adalah video tutorialnya. Kita akan bagi 3 video tutorialnya. Yang pertama kali ini adalah untuk membuat menu AR interaktif. Oke, langsung saja kita masuk ke Spark AR. Nah, di halaman awal ini, kalau kita buka Spark AR, kita akan disajikan banyak sekali template. Di sini ada dekorasi untuk wajah, kemudian face mask atau yang sering digunakan untuk makeup. Kemudian ada juga 3D AR dengan plane detection, yaitu tanpa image tracker. Kemudian ada juga seperti ini, 3D animated poster yang menggunakan image untuk trackingnya. Nah, namun kali ini kita akan bikin saja dari create new agar kita tahu apa-apa saja item dan fungsinya nanti. Dan sedikit penjelasan untuk navigasi, untuk rotasi kita bisa klik kanan, tahan dan drag. Untuk zoom in dan zoom out kita bisa scroll, dan untuk panning atau geser kamera kita bisa tahan klik tengah kemudian kita geser. Nah, untuk penjelasan UI di sini di panel kiri atas ini kita punya panel scene. Jadi di sini adalah item-item yang ada di scene Spark AR, dan ini menggunakan metode hierarki, artinya setiap objek yang ada di bawah objek yang lain merupakan child dan akan mengikuti setiap perubahan objek di atasnya atau pairnya. Nah, untuk contoh saja saya akan buat plane di sini. Kemudian dengan seleksi objek plane yang sudah saya buat tadi, saya bikin lagi objek plane baru di bawahnya untuk menjadi child. Nah, di sini saya tarik agak ke depan. Nah, kalau kita lihat ketika objek plane yang menjadi parent yang di atas ini saya tarik, maka objek plane di bawahnya akan ikut. Begitu juga ketika saya rotasi, dia akan ikut berputar, dan ketika saya scale, dia juga akan berubah ukuran. Baik, saya hapus plane-nya karena sudah tidak digunakan lagi. Nah, untuk membuat Spark AR awal, kita membutuhkan tracker untuk mendeteksi objek yang ada di kamera. Kita bisa tambahkan di sini di tanda plus add object. Nah, di sini kita punya 3 jenis tracker. Ada face tracker, plane tracker, dan fixed target tracker. Untuk face tracker sendiri, dia akan berfungsi untuk mendeteksi wajah, sedangkan plane tracker untuk mendeteksi dataran atau plane. Jadi kalau misalkan kita shot di lantai atau di meja, dia akan mendeteksi itu. Kemudian fixed target tracker yang akan kita gunakan untuk filter kali ini, dia akan mendeteksi image yang sudah kita input untuk nantinya men-trigger objek yang ada di atasnya. Baik, kita tambahkan saja fixed target tracker, kita klik. Nah, di viewport ini fixed target tracker direpresentasikan oleh plane dengan tekstur kotak-kotak dan gambar kotak-kotak. Nah, nantinya di sini kita harus tambahkan gambar atau image yang nantinya digunakan Spark AR untuk men-trigger filternya. Nah, untuk image sendiri perlu dicatat bahwa kita tidak bisa menggunakan image yang terlalu kompleks seperti pemandangan, foto wajah. Sebaiknya kita menggunakan image seperti logo, barcode yang simple, kontras, kemudian tidak terlalu banyak warna dan gradasi. Nah, di sini kita masukkan saja logo di panel kanan, panel properti sini kita pilih choose file, kemudian kita pilih logo Histeria. Oke, logo sudah masuk, dan jadi nanti jika setiap kali saya scan logo seperti ini, logo Histeria ini, dia akan trigger objek apapun yang ada di bawah hierarki fixed target tracker dengan image ini. Nah, saya akan coba saja langsung di Android. Namun sebelumnya, pastikan Android Anda sudah terinstall Spark AR Player dan juga sudah disetting untuk developer mode. Nah, untuk setting developer mode ini, pertama kita masuk ke konfigurasi. Kemudian di about phone kita masuk saja dan kita pilih software information. Nah, jika teman-teman menemukan build number,
ketuk saja 7 atau 8 kali sampai developer mode aktif. Nah, sekarang jika kita kembali ke halaman setting awal, maka sudah bisa ditampilkan developer option. Kita ketuk saja di sini dan kita scroll ke bawah sampai ketemu USB debugging. Kita tinggal turn on saja. Tidak semua Android sama, namun kurang lebih seperti itu. Jangan lupa untuk menyambungkan kabel USB dari PC atau laptop ke handphone. Jika semuanya sudah beres, maka akan tampil logo handphone dengan lingkaran biru di panel kiri. Nah, untuk testing saya akan tambahkan satu 3D object di bawah hierarki fix target tracker. Nah, caranya di sini di panel aset ini saya akan tambahkan aset. Saya add asset, kemudian akan saya tambahkan import from computer. Dan di sini saya sudah punya objek dari Blender, Suzanne. Kemudian akan saya drag objek tadi tepat di bawah hierarki fix target tracker. Nah, di sini objek terlalu besar menurut saya, jadi saya atur, saya scale di sini agar tidak melebihi besarnya image tracker. Kemudian saya geser agak maju. Nah, sekarang tinggal tes. Pastikan di handphone sudah membuka aplikasi Spark Air Player. Jika sudah, kemudian di sini di icon test on device ini kita tinggal tekan send, atau teman-teman juga bisa pilih ini send ke aplikasi. Nantinya jika sudah send, teman-teman akan diberi link untuk langsung mencoba filter di Instagram atau Facebook. Nah, di sini saya pilih send to connected device dan ini tampilan di handphone saya. Dan kalau saya arahkan handphone ke image logo Hysteria, maka akan keluar objek seperti ini. Ya, sepertinya untuk tes kali ini sudah berhasil. Saya akan hapus objek Suzanne ini karena sudah nggak kepake lagi. Nah, untuk membuat menu interaktif ini, kita gunakan teori yang sama seperti objek Suzanne tadi, namun objek tadi kita ganti dengan gambar menu yang kita punya. Nah, pertama saya tambahkan objek di sini di bawah fix target tracker. Saya tambahkan plane karena bentuk menu merupakan plane. Nah, sekarang kita perlu mengganti gambar di plane ini untuk menjadi gambar menu yang kita punya. Caranya, pertama kita pastikan kita seleksi plane. Kemudian di panel kanan ini, di seksi material, kita tekan tombol plus untuk menambahkan material baru. Nah, maka di panel aset sebelah kiri ini, kita akan ditampilkan material baru yang sudah kita buat. Nah, sebelumnya saya ganti nama objek-objek ini, saya double klik, kemudian saya beri nama menu underscore food. Begitu juga materialnya saya beri nama menu underscore food untuk memudahkan pencarian. Nah, jika kita seleksi material menu food ini di panel sebelah kanan, akan ditampilkan pilihan-pilihan atau properties dari material itu sendiri. Nah, saya akan ganti tekstur atau gambar dari menu food ini. Saya pilih choose file. Kemudian di file yang sudah saya sertakan, saya akan pilih menu food. Nah, di sini kita lihat gambar sudah berubah, namun ukurannya tidak sesuai dengan rasio dari image yang kita punya. Nah, teman-teman bisa scale saja langsung dengan kira-kira, atau bisa dengan cara ini. Kita buka properties dari image, kemudian kita lihat dimensinya. Di sini ada 744 kali 1024. Nah, di menu food di Spark AR, saya tinggal input di scale. Saya bagi per 1000, 0,744. Kemudian 1,024. Nah, di sini sudah sesuai dengan rasionya. Kita tinggal scale dan image akan tetap pada rasio yang sama. Kemudian saya akan duplicate menu food tadi untuk kemudian saya ubah menjadi menu drink. Saya seleksi, kemudian di sini saya klik kanan dan pilih duplicate, atau bisa dengan shortcut Ctrl D. Saya ubah namanya menjadi menu underscore drink. Nah, kemudian dengan menu drink terseleksi, di panel kanan saya akan tambahkan new material. Saya pilih create new material. Kemudian material baru di panel aset akan saya beri nama sesuai dengan menu drink, yaitu menu underscore drink. Dan untuk gambarnya saya pilih gambar yang sesuai dengan namanya, yaitu drinks.
Oke, di sini kita sudah punya dua tampilan menu. Nah, idenya nanti adalah jika salah satu tombol interaktif ditekan, maka satu dari kedua menu akan kita hide. Di sini kita uncheck visible dan visible-nya, maka dia akan hide dan unhide. Baik, berikutnya kita tambahkan tombol interaktif. Saya akan tambahkan di sini, klik kanan, add plane. Kemudian kita geser plane tadi agak ke depan agar tidak tertutup gambar menu. Kemudian saya beri nama button, saya singkat btn_foot. Saya tambahkan material di panel kanan, saya tekan tombol plus, create new material, dan di panel asset, double klik dan ubah nama menjadi btn_foot. Berikutnya kita input gambar button untuk foot, kita pilih foot_btn di file yang sudah saya sertakan. Kemudian saya input rasio dimensinya seperti tadi, 0,2 kali 0,069. Aspek rasio sudah oke, tinggal kita scale dan atur sesuai layout yang kita butuhkan. Nah, untuk button trim saya tinggal duplicate button foot, kemudian saya atur agak ke kanan. Di panel properties saya ubah menjadi material baru, kemudian saya beri nama btn_trim dan ganti gambarnya menjadi button trim. Baik, kita sudah punya layout di sini. Nah, sekarang kita akan buat layout yang sudah ada menjadi interaktif. Caranya tentu saja dengan menambahkan logika melalui script. Nah, di sini kita tidak akan mengetik kode-kode script, jadi tidak perlu khawatir, siapapun bisa. Karena di sini kita akan menggunakan script berbasis Node. Jadi ini sangat mudah. Nah, langsung saja saya akan drag and drop salah satu button dari scene ke patch editor. Nah, node ini adalah bentuk representasi cara script dari objek button foot ini. Sekarang saya ingin ketika foot ini nanti saya tekan akan mengeluarkan sinyal. Maka saya klik kanan di patch editor untuk menampilkan pilihan node. Dan saya pilih object tab di sini. Object tab ini berfungsi untuk mendeteksi ketukan yang kita berikan pada objek di layar handphone. Jadi ketika button foot saya ketuk di layar handphone, maka objek tadi akan mengeluarkan sinyal yang nantinya akan diteruskan ke node berikutnya. Saya add node-nya, kemudian saya sambungkan output dari button foot ke input objek dari object tab. Nah, sekarang di panel preview ini, jika saya aktifkan simulate touch, dan jika saya klik button foot di sini, maka di panel output object tab di sini akan mengedip. Nah, tandanya objek yang kita sentuh mengeluarkan sinyal ketika kita sentuh. Nah, sekarang apa yang akan saya trigger dengan sinyal ini? Yang perlu saya trigger adalah ini, visibilitas dari menu foot. Nah, agar dapat di-trigger, caranya adalah saya seleksi dulu menu foot di panel scene. Kemudian di panel properties ini, saya akan klik panah kecil di sebelah kiri tulisan visible. Dengan menekan panah tadi, kita akan memunculkan kode visibilitas di sini di patch editor. Nah, berikutnya, saya akan sambungkan output dari object tab ke visible menu foot. Di sini secara otomatis SparkAR akan menambahkan menu switch untuk menyesuaikan jenis sinyalnya. Sekarang kita cek di sini, jika saya sentuh button foot di panel preview, maka toggle visible akan switch on dan off. Nah, tapi ini karena menu trim masih on, kita jadi sulit lihatnya. Saya turn off dulu visible dari menu trim. Kita coba lagi, tekan button foot, dan berhasil. Selanjutnya, kita akan membuat node yang sama untuk button trim. Kita drag and drop button trim ke patch editor. Kemudian kita tambahkan object tab. Lalu kita tambahkan node visibilitas dari menu trim. Selanjutnya tinggal kita sambungkan. Oke, kita tes dan kita lihat semua button sudah men-trigger visibilitas masing-masing menu. Nah, namun di sini kita punya masalah baru. Ya, ketika saya tekan tombol trim, menu trim akan berganti antara on dan off. Sementara yang saya mau adalah ketika menu trim sudah on, kemudian saya tekan tombol trim, maka menu trim di sini harus tetap tampak atau tetap on. Jadi tetap visible. Untuk itu saya akan ubah koneksi dari object tab. Saya pindah koneksi dari flip ke turn on. Nah, sekarang jika saya tekan tiap tombol, maka menu dari masing-masing tombol akan tetap on. Selanjutnya untuk turn off menu, saya akan silangkan node dari masing-masing object tab.
Saya sambungkan output dari objek tab tombol food ke input turn off drink. Dan sebaliknya saya sambungkan output objek tab drink ke input turn off food. Oke, kita cek dan berhasil. Jadi jika salah satu menu sudah on dan saya tekan tombol menu tadi secara berulang, maka menu tetap akan on. Logic tombol sudah oke. Sekarang kita coba restart runtime filternya. Nah, ternyata di awal filter muncul, gambar menu tidak ada yang muncul salah satu pun. Hanya tombol-tombol saja yang terlihat. Sementara tentu saja saya ingin ketika filter pertama kali dibuka, maka salah satu menu harus muncul untuk menandakan bahwa ini menu. Saya ingin menu food pertama yang akan muncul. Nah, Spark AR punya satu node bernama runtime. Runtime ini menghitung waktu yang berjalan sejak pertama kali filter diaktifkan. Jadi, di sini ada node runtime. Jika saya klik output runtime di sini, maka kita lihat ada angka yang terus bertambah. Nah, angka ini adalah hitungan waktu yang berjalan sejak filter diaktifkan. Nah, sekarang jika saya coba reset filter, kita lihat angka akan kembali ke bilangan kecil, yang artinya runtime mulai menghitung ulang dari awal. Nah, nanti dengan node runtime ini kita akan buat menu food untuk muncul saat filter mulai dinyalakan. Logikanya jadi, jika kita mulai membuka filter Instagram, kemudian waktu runtime ini masih 0,00 sekian detik, maka dia akan men-trigger sinyal on untuk visibilitas salah satu menu. Dan nantinya jika waktu sudah melebihi 1 detik, maka sinyal itu akan berhenti. Nah, sekarang kita butuh fungsi logic untuk mengolah sinyal dari runtime ini. Kita tambahkan saja, kita klik kanan, kemudian di logic kita butuh node less than. Nah, node less than ini akan melihat jika node runtime kurang dari angka yang kita input, maka dia akan men-trigger sinyal. Kemudian jika angka itu melebihi angka yang kita input, maka sinyal itu akan berhenti. Kita sambungkan saja output dari runtime ke input dari less than. Saya akan coba cek dengan menginput angka 10. Nah, kemudian saya restart filter. Kita lihat output di sini sebelum angka runtime menjadi 10, maka output tetap berada di posisi on. Sedangkan sekarang jika runtime sudah melewati angka 10, maka output menjadi off. Nah, di sini saya hanya butuh sedetik atau sepersekian detik, maka saya input saja 1 di sini. Nah, karena tadi sebelumnya kita sudah membuat sinyal object tab untuk visibilitas menu, kemudian dengan ditambahkannya runtime, maka kita punya 2 sinyal. Sementara Spark AR harus memilih antara 2 sinyal tersebut. Maka kita tambahkan saja node OR agar Spark AR bisa memilih salah satu di antaranya. Saya sambungkan dari less than ke OR, kemudian dari objek tab button food saya sambungkan di input OR yang lain. Nah, di sini Spark AR otomatis membuat node switch. Kita akan ubah sambungan dari flip ke turn on, karena kita hanya butuh turn on saja. Berikutnya dari node OR kita sambungkan ke turn on di switch ini. Secara otomatis, Spark AR akan menambahkan node pulse untuk menyesuaikan jenis sinyal. Oke, kita coba cek dulu. Kita restart dan menu food langsung tampil. Kemudian saya tekan tombol food berkali-kali, lalu tombol drink saya tekan berkali-kali. Nah, dan ternyata kita punya masalah di sini. Jadi tombol food tidak meneruskan sinyal off ke menu drink. Di sini kita tinggal pindah koneksi ini ke turn off di switch pertama. Sekarang kita coba restart lagi. Dan oke, kita coba switching dan tekan berkali-kali, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita bisa coba langsung ke handphone, kita send ke connected device, dan berhasil. Saya tekan drink di sini, saya tekan drink berkali-kali, saya tekan food berkali-kali, saya switch dengan cepat, dan tidak ada masalah. Ya, kita berhasil membuat filter AR menu interaktif untuk Instagram.